Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat terbesarnya bagi kita semua, sehingga kita masih diberi nikmat kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, dan ibu-ibu yang ada di studio, bersama saya Roslinda Arfa akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan dalam acara Risalah Ramadan 1445 Hijriah di studio RRI Serui. Alhamdulillah telah hadir pula di studio RRI ibu-ibu jamaah Majelis Taklim As-Sakinah Selayar. Apa kabarnya Bunda? Dan alhamdulillah telah hadir pula bersama kami narasumber kita yang kami hormati Ustadz Slamet Setio Budi SSOSI. Assalamualaikum Ustadz. Tema Risalah Ramadan pada hari ini adalah menghindari perilaku yang membatalkan pahala puasa. Sebelum kita mulai tausiah kita, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah oleh narasumber kita, Ustadz Slamet Setio Budi SSOSI. Dengan tema menghindari perilaku yang membatalkan pahala puasa. Tafadhal Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, curahan rahmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama melakukan kegiatan yang insya-Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan cahaya hidayahnya sehingga kita mampu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan yang mutlak kita hidupkan sunnah-sunnahnya, sehingga nanti di yaumil akhir, di saat tidak ada syafaat melainkan syafaat dari beliau, insyaallah kita semua adalah orang-orang yang layak dan pantas mendapatkan syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah anugerah yang agung yang mutlak patut kita syukuri dan mutlak kita berbahagia adanya adalah dengan dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan. Akan tetapi satu kekhawatiran kita adalah sebagaimana yang telah diperingatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW bahwa betapa banyak orang yang berpuasa
namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan lapar dan dahaga saja. Jadi banyak sekali orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, selain mendapatkan rasa lapar dan rasa haus saja. Dia tidak mendapatkan nilai yang lebih dari itu. Tidak mendapatkan manfaat yang jauh lebih agung dan lebih besar daripada itu. Dia hanya mendapatkan lelah, lapar dan dahaga. Dan sekali-kali Allah tidak pernah membutuhkan rasa lapar dan haus kita. Allah tidak butuh dengan rasa itu. Maka ibu-ibu dan ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa ada 5 hal, 5 perkara, sekurang-kurangnya ada 5 perkara itu yang dia akan membatalkan atau bahkan merusak pahala puasa kita. Yaitu berdusta, kemudian berghibah atau menggunjing, an-namimah, mengadu domba, kemudian bersumpah palsu, kemudian memandang dengan syahwat. Tentunya di sini maksudnya adalah memandang lawan jenis. Kalau laki-laki memandang wanita, kalau wanita memandang laki-laki dengan syahwat. Maka 5 hal inilah yang akan merusak, bahkan dia bisa membatalkan pahala puasa kita. Puasa kita yang kita lakukan sepanjang hari dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, dengan rasa lelah, dengan rasa lapar dan dahaga itu, maka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapatkan hanyalah rasa lapar dan dahaga. Tentunya kita semua tidak mau mendapatkan hal seperti itu. Kita menginginkan puasa kita jalankan secara sempurna sehingga kita mendapatkan manfaat yang sempurna pula. Manfaat dunia maupun manfaat di akhirat nanti. Nah, kita ingin mendapatkan kesempurnaan itu. Maka sebagai umat yang beriman, mestinya kita pun melakukan puasa secara sempurna, bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Sebab hakikatnya puasa bukan hanya kita menahan lapar dan haus saja. Bukan hanya kita menghindari makan dan menghindari minum di waktu berpuasa. Namun menghindari semua hal yang bisa merusak dan bahkan membatalkan pahala puasa kita. Itulah yang kita hindari. Bukan hanya makan dan minum, tapi menghindari semua, menjauhkan diri dari segala hal yang bisa merusak dan membatalkan pahala puasa yang kita lakukan. Nah, maka ibu-ibu dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya Allah telah berfirman mengenai perintah berpuasa ini. Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Nah, kenapa di situ Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu? Wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bukan. Bukan seluruh manusia, bahkan bukan wahai orang-orang Islam. Menjadi manusia tidak cukup membuat kita mampu berpuasa. Bahkan menjadi orang Islam pun tidak cukup membuat kita mampu berpuasa dengan baik dan benar. Tapi ketika kita menjadi orang beriman, itulah baru kita mampu menjalankan puasa dengan benar. Kenapa? Karena modal untuk berpuasa adalah iman. Dan puasa adalah perintah yang sangat berat. Karena dia bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Kalau hanya tidak makan dan tidak minum, bukan hanya manusia. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bukan hanya manusia. Ibu-ibu mungkin punya hewan peliharaan di rumah, punya kucing atau punya apa saja yang dipelihara di rumah, misalnya dikurung, kemudian ibu-ibu pergi keluar rumah atau keluar kota, lupa dikasih makan. Lupa ditinggalkan makanan dan minuman. Maka dia berpuasa. Karena dia tidak makan dan tidak minum. Namun apakah itu yang dimaksud berpuasa? Bukan. Bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Tapi yang dimaksud berpuasa menjaga semua dari hal-hal yang membatalkan dan bahkan merusak pahala puasa. Bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Karenanya bukan hanya diperlukan kita menjadi seorang manusia, bahkan bukan hanya diperlukan kita menjadi seorang yang Islam. Tapi diperlukan kita menjadi seorang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka kita tandai. Ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Biasanya setelah seruan ini akan ada perintah yang berat. Dan perintah berat itu tidak bisa dilakukan melainkan kita memiliki iman. Karenanya dipanggillah orang-orang yang beriman. Karena kalau hanya tidak makan dan tidak minum, tidak perlu iman. Yang diperlukan apa? Kalau tidak makan dan minum, tidak punya uang, udah cukup. Asal kita tidak punya uang, tidak makan, tidak minum itu. Ya, nanti kalau bilang sama suaminya, Bu ya, coba nggak usah kasih uang belanja.
Ya itu udah nggak makan, nggak minum itu. Tapi apakah itu berpuasa? Tidak. Karena puasa bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi menjaga dari semua yang merusak dan membatalkan pahala berpuasa. Nah, 5 hal yang tadi saya sebutkan, yakni hadis Nabi SAW, itu adalah 5 hal yang bisa merusak, menghancurkan, bahkan membatalkan pahala puasa dari puasa yang kita lakukan. Di sepanjang hari yang kita lakukan itu. Maka rugilah orang-orang yang dia telah bangun makan sahur, kemudian dia rela berdahaga-dahaga, berhaus-haus, berlapar-lapar, dia rela melakukan itu, tapi dia tetap mengerjakan 5 hal itu yang merusak pahala puasa. Maka rugilah pengorbanan yang dia lakukan. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Nah, maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mendewasakan keimanan kita. Memasuki bulan suci Ramadan, maka kita harus menghadapi Ramadan itu dengan iman yang kuat dan kokoh. Sehingga kita mampu menjalankan puasa dengan baik tanpa adanya hal-hal yang merusak pahala puasa yang sudah kita lakukan. Maka perlulah kedewasaan iman itu. Perlu kita munculkan dan kita kuatkan lagi kedewasaan iman yang kita miliki. Maka menjadi dewasa itu adalah tuntutan bagi kita. Nah, ibu-ibu, menjadi tua adalah sebuah kepastian. Siapapun yang panjang umur pasti tua, Bu ya. Ada yang mau nggak tua? Atau ada yang nggak mau tua? Ya, kita semua pengen, Bu ya, hidup sampai tua gitu. Kita semua pengen hidup sampai tua. Nah, siapapun yang panjang umurnya, menjadi tua adalah kepastian, tapi menjadi dewasa adalah pilihan. Artinya, menjadi tua itu usia. Menjadi tua itu adalah panjang umurnya. Siapapun yang panjang umurnya pasti tua, tapi belum tentu dewasa. Menjadi tua adalah usia yang panjang, tapi menjadi dewasa adalah sebuah karakter. Maka berbeda antara tua dan dewasa. Orang tua belum tentu dewasa. Maka banyak kita lihat orang-orang yang mohon maaf, usianya sudah 70-an tapi gayanya cabe-cabean. Ya, umurnya udah 64 gitu ya, mendekati 70-an, umur 64 dikit lagi mau wafat ya. Tapi penampilan anak muda lewat. Pakai sepatu tinggi mengkilat, celana jeans ketat, baju pink memikat. Penampilannya dahsyat, wajahnya keramat. Ya. Dilihat dari belakang malam minggu, di depan malam Jumat. Nah, itu kenapa? Karena sekedar menjadi tua tapi tidak menjadi dewasa. Nah, orang-orang seperti ini ketika masuk ke Ramadan, dia hanya ikut rame. Biasanya hanya ikut rame saja. Dia hanya lapar dan haus, dia tidak makan dan tidak minum, tapi lisannya tetap tidak dijaga. Berdusta masih dilakukan, bahkan masih menggibah, menggunjingkan keburukan-keburukan orang, bahkan melakukan fitnah-fitnah, kemudian mengadu domba, senang kalau orang yang sudah akur itu bertengkar. Tidak suka kalau melihat mereka adem-adem saja, apalagi itu sahabat kita. Wah, kok sahabat saya diambil sama orang lain. Dia kan biasanya mainnya sama saya, kenapa sama dia? Nah, kemudian kita adu mereka. Mereka menjadi bermusuhan, atau antara adik dan kakak, antara saudara. Kemudian kita jadikan mereka bermusuhan. Ini adalah hal-hal yang akan merusak, menghancurkan pahala puasa yang kita lakukan. Nah, maka ketika kita hanya sekedar menjadi tua tapi tidak menjadi dewasa, maka iman itu tidak akan mengikuti. Iman tidak akan muncul. Dan iman tidak akan memberikan pengaruh kepada kita ketika iman kita itu tidak kuat. Maka yang bisa mengendalikan lisan untuk tidak berkata kotor, tidak berdusta, tidak menggunjing, tidak menggibah, kemudian tidak memfitnah, tidak mengadu domba, itu adalah iman yang bisa mengendalikan itu. Kalau sekedar tidak makan dan tidak minum adalah dompet yang kosong. Ya, cukup dompet kosong, kita tidak makan dan tidak minum. Tapi untuk kita bisa melakukan, bisa menghindari hal-hal dari yang merusak pahala puasa, menjaga lisan, menjaga pandangan mata dari syahwat, maka diperlukan kematangan iman. Nah, ketika iman kita kuat, iman kita baik, maka semuanya akan menjadi baik. Nah, itulah kenapa sebagaimana hadis yang seringkali kita dengar, bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila mana dia baik, maka akan baiklah seluruh tubuh itu. Apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah bahwa yang segumpal itu adalah hati. Nah, ketika hati ini baik, yakni hati yang dipenuhi oleh keimanan, hati yang punya kematangan keimanan, maka perilaku, sikap lisannya, tangannya, langkah kakinya, pandangan matanya, pendengarannya, semua akan diatur dan dikendalikan oleh keimanan yang ada di hatinya, keimanan yang dia miliki. Itu semua akan mengendalikan seluruhnya. Namun kalau keimanannya ternyata tidak ada di dalam hatinya, atau imannya lemah dan loyo, maka iman yang lemah itu tidak akan mampu mengendalikan lisannya,
tidak akan mampu mengendalikan, mengarahkan pandangan matanya, tidak akan mampu mengendalikan langkah kakinya, tidak akan mampu mengendalikan perbuatannya. Maka menjadikan iman itu semakin kuat adalah tugas dan kewajiban kita di sepanjang hidup kita. Bahkan bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Karena kita menjadi hamba Allah bukan hanya di bulan suci Ramadan. Dan tujuan kita berpuasa adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan kita berpuasa supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Kalau Ramadan itu adalah bulan untuk kita berlatih supaya ketakwaan kita matang, ketakwaan kita terbentuk, maka hasilnya adalah ketika selesai Ramadan, ketakwaan itu masih ada pada diri kita hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semua dan kita jadikan sebagai modal di dalam kehidupan kita. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada dan ibu-ibu yang ada di studio, demikian telah kita dengarkan bersama tausiah agama. Semoga apa yang telah kita dengarkan dapat kita jadikan pedoman dalam hidup beragama. Dan khusus bagi ibu-ibu yang ada di studio, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Kiranya ada hal yang ingin ditanyakan, baik terkait dengan materi yang telah kita dengarkan bersama maupun di luar materi. Tafadhol Bunda. Ya, tafadhol Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Ibu Suryani Ahmad. Pertanyaan saya begini Ustadz. Membicarakan keburukan orang akan membatalkan atau merusak pahala puasa kita. Yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana jika kita membicarakan keburukan orang sesuai dengan fakta? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustaz. Membicarakan keburukan orang atau menggibah, menggunjing itu bisa merusak dan bahkan membatalkan pahala puasa. Lalu bagaimana jika yang dibicarakan itu adalah fakta, bukan mengarang? Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membicarakan keburukan orang apabila itu adalah fakta, itulah yang disebut dengan ghibah. Kalau tidak fakta, itu namanya fitnah. Dua-duanya berdosa. Dua-duanya tidak baik. Kalau dibicarakan adalah keburukan itu namanya ghibah, kalau fakta. Sementara kalau itu bukan fakta, namanya fitnah. Dan dua-duanya berdosa. Maka dua-duanya perlu kita hindari. Bagaimana jika ini adalah fakta dan ini benar adanya? Ya tetap tidak boleh. Walaupun itu fakta yang terjadi di depan mata. Nah, bagaimana itu ukurannya? Hal-hal yang harusnya kita hindari. Sebagaimana ghibah itu. Itu adalah ketika orang yang kita bicarakan, itu dia tidak suka kalau dia mendengarnya. Jadi kalau kita punya hal sesuatu pada diri kita, kemudian orang lain bercerita dan kita tidak suka mendengarnya, itulah namanya ghibah. Dan kita tidak suka itu. Orang lain menceritakan sesuatu yang ada pada diri kita, entah itu sifat kita, atau penampilan kita dan kita tidak menyukainya, maka itu namanya ghibah dan itu tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Bu ya. Jadi intinya tetap tidak boleh walaupun itu fakta. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan untuk penanya kedua. Tafadhol Bunda jika ada. Tafadhol Bunda. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan nama Pak Ustaz. Nama saya Ibu Ramlah. Tadi Pak Ustaz telah memaparkan ada beberapa hal yang bisa merusak pahala puasa. Yang menjadi pertanyaan bagi saya Pak Ustaz, apakah orang yang melakukan salah satu di antara beberapa hal yang membatalkan pahala puasa wajib mengqada puasanya Pak Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi apakah orang yang melakukan hal-hal yang merusak pahala puasa itu kemudian dia wajib mengqadha di luar bulan Ramadan nanti, wajib mengqadha puasanya? Jadi jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena yang dimaksud di situ bukan puasanya yang batal. Kewajiban berpuasanya sudah gugur. Artinya dia telah melaksanakan kewajibannya, telah tergugurkan kewajibannya sebagai orang beriman untuk berpuasa. Tapi pahalanya dia tidak dapatkan. Maka dia tidak wajib mengqadhanya, tapi dia sudah mendapatkan kerugian. Kenapa? Mestinya dia itu mendapatkan keistimewaan dari puasanya, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mendapatkan pahala itu. Akan tetapi puasanya tetap saja tidak harus diganti, karena puasanya pada dasarnya tidak batal. Yang batal itu adalah pahalanya. Kewajibannya untuk menjalankan puasa telah gugur, telah terlaksanakan. Hanya manfaatnya, keutamaannya dia tidak dapatkan. Jadi begitu Bu ya, dia tidak harus menggantinya. Nah, nanti bisa disempurnakan dengan sholat, dengan puasa-puasa sunnah di waktu yang lain. Begitu. Silahkan Bunda jika masih ada yang ingin bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sania. Adapun yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, yaitu bagaimana jika seseorang telah berpuasa, dia telah hataman Al-Quran, namun masih juga menggunjing. Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun itu sangat kecil, sekecil zarrah pun, dia akan mendapatkan balasannya, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sekecil zarrah sekalipun, dia pun akan melihat dan merasakan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana jika orang itu di bulan suci Ramadan dia hataman Al-Quran, dia menghatamkan Al-Quran, artinya dia tadarus. Mungkin setiap hari dia tadarus, sampai-sampai dia bisa menghatamkan Al-Quran di sepanjang bulan suci Ramadan itu. Akan tetapi di waktu yang lain, mungkin dia juga bergunjing. Atau bahkan sambil khataman, gunjing. Ya sambil khataman ini, nunggu giliran. Ya nunggu giliran mic biasanya sambil ngerumpi gitu. Nah, terus ini seperti apa? Bagaimana orang seperti ini? Dia mendapatkan pahala dari kebaikannya, dia mendapatkan dosa dari keburukannya. Dia mendapatkan pahala dari tadarusnya, tapi dia mendapatkan dosa dari gibahnya, dari gunjingnya. Dari ngerumpinya dia dapat dosa. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan, makanya tadi itu di ayat yang saya bacakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasannya, dan mengerjakan keburukan sekecil apapun juga, dia akan mendapatkan balasannya. Maka orang yang hataman Al-Quran di bulan suci Ramadan, dia mendapatkan pahala yang besar. Dia dapat pahala yang besar. Namun dia juga mendapatkan kerugian ketika dia berlaku yang tidak baik. Contohnya tadi menggunjing, ghibah dan lain sebagainya, membicarakan keburukan orang. Dan dia tetap mendapatkan dosa dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Kebaikannya dicatat sebagai pahala, keburukannya dicatat sebagai dosa. Maka sebisa mungkin kita hindarkan diri dari keburukan, dan sebisa mungkin kita bersemangat untuk menjalankan kebaikan. Begitu Bu ya. Bagaimana Bunda? Masih ada? Kami persilahkan jika masih ada. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Raja Ati. Saya mau bertanya Pak Ustaz, kita kan sudah berpuasa ini, terus bagaimana jika kita tidak melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid? Apakah bisa mengurangi nilai pahala puasa kita atau gimana? Demikian Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana orang yang berpuasa tapi tidak menjalankan sholat tarawih di masjid? Ya, jadi ibu-ibu, sebenarnya sholat tarawih itu bisa dilaksanakan walaupun di rumah. Ya, tapi di masjid itu punya keistimewaan Bu ya.
Nah, bagaimana orang yang berpuasa namun dia tidak menjalankan sholat tarawih di masjid? Antara puasa dengan sholat tarawih adalah dua ibadah yang berbeda. Puasa, kita menjalankan puasa itu kita dapat pahala dari puasa kita. Kita sholat tarawih juga kita mendapatkan pahala dari sholat tarawih kita. Jadi sholat tarawih kita tidak mempengaruhi pahala puasa kita. Maka jangan kita beranggapan puasa kok nggak sholat tarawih. Tapi kadang-kadang justru tidak sholat duhur gitu. Nah kadang kita biasa aja melihat anak kita gitu ya, anak kita, saudara kita, atau mungkin suaminya ibu-ibu berpuasa, habis bangun sahur jam 1 malam tapi nggak sholat subuh. Ya, tapi sholat tarawihnya rajin. Nah maka begini ibu-ibu, yang wajib itu tidak akan pernah dikalahkan oleh yang sunnah. Puasa itu wajib, tarawih itu sunnah. Sholat 5 waktu itu wajib. Dan bahkan kedudukannya sunnah pun berbeda-beda ya. Sebenarnya sholat sunnah ba'diyah isya itu yang dilakukan setelah kita sholat isya itu harusnya lebih kita utamakan daripada sholat tarawihnya. Maka kalau ada orang datang sholat tarawih, ibu-ibu sebelum dimulai sholat tarawih, kalau ada kesempatan sholat sunnah dulu. Jangan ngobrol dulu gitu. Ya sholat sunnah dulu. Jangan gibah dulu. Ya gibahnya ditunda. Nanti kalau sudah nggak sempat ya biar nggak dilakukan. Nah maka sholat sunnah ya, setelah sholat isya itu pahalanya lebih besar daripada sholat tarawih. Ya, sholat sunnah ba'diyah isya itu. Nah kadang-kadang orang justru meninggalkan ini, menunggu nanti sholat tarawihnya. Jadi habis sholat isya langsung ngobrol dulu sama temannya. Wah sudah lama nggak ketemu di sholat tarawih. Ketemu di sholat tarawih, panjang pembahasannya. Ya, nanti sampai mau berdiri sholat tarawih baru kita berhenti. Nah maka ini kita rugi, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah jadi orang yang berpuasa kemudian tidak datang sholat tarawih di masjid, sebenarnya tidak apa-apa sholat tarawih di rumah. Tapi di masjid itu juga sebagai syiar kita. Untuk menunjukkan bagaimana kita itu berdakwah kepada orang lain untuk menjalankan sholat di masjid. Nah ibu-ibu, maka misalnya tidak sempat hujan deras, tidak sempat datang ke masjid, bukan berarti nggak bisa sholat tarawih. Boleh sholat tarawih di rumah. Nah silahkan dilakukan dan silahkan dipilih. Nah begitu Bu ya. Toib, untuk sesi tanya jawab kami cukupkan 4 penanya saja. Selanjutnya untuk keberkahan majelis kita di kesempatan hari ini, mari kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk itu kami kembali mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin kita di dalam doa. Tafadhol Ustadz. Baik ibu-ibu dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsik. Allahumma akhtim lana bil Islam, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil khair, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada dan ibu-ibu Majelis Ta'lim As-Sakinah Selayar. Demikianlah acara Risalah Ramadan pada kesempatan hari ini. Izinkan kami berpantun. Bidadari turun ke bumi, selendang kecil dilambaikan. Bila ada salah ucap, mohon dimaafkan. Mari kita tutup majelis kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.